Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Spill Studio. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang cara membuat bar bending schedule dan pengaturan waste besi di pekerjaan borpel. Waktu itu ada gambar kerja borpel seperti ini ya. Dia diameternya 1 meter dan tinggi borpelnya 8 meter ya. Lalu saya buat bar bending schedule-nya. Sini ya. Bar bending schedule sesuai gambar. Setelah saya buat, dia memiliki berat gambar. Sesuai gambar itu sekitar 800.000 kilo. Lalu ketika berat sesuai kebutuhan batangnya, dia menjadi 990.000 kilo. Sini ada perbedaannya. Perbedaan inilah yang sebut kita waste besinya. Perbedaannya 189.000 kilo atau sekitar 23% ya. Jadi waste-nya sangat banyak di pekerjaan borpel ini. Harusnya kan di pekerjaan borpel biasanya memiliki waste yang sedikit ya. Karena memiliki waste yang banyak ini, lalu saya buat bar bending schedule yang kedua, alternatifnya dengan metode ini. Dengan metode yang alternatif ini, saya bisa menurunkan waste-nya menjadi 37.000 kg, atau kalau kita persen menjadi 4,73% ya. Ini sangat jauh ya perbedaannya, dari 23% menjadi 4% ya. Oke, tentu metode ini juga saya ajukan ke engineeringnya terlebih dahulu agar apa boleh jika metode seperti ini digunakan di pekerjaan borpel ini. Setelah saya ajukan waktu itu ternyata disetujui ya, dan akhirnya memakai metode ini. Dengan itu jadi waste di lapangannya jadi bisa sedikit ya, dan menurunkan kebutuhan materialnya juga, yang awalnya jika tidak diatur atau direncanakan terlebih dahulu, dia memiliki kebutuhan batang utuh untuk D25 nya sekitar 16.000, lalu setelah direncanakan dan diatur sedemikian rupa untuk potongannya, dia jadi memiliki kebutuhan materialnya sekitar 13.000, selisihnya sekitar 3.000 ya. Cukup jauh. Jadi mungkin seperti itulah fungsi dari bar bending schedule plus pengaturan waste ya. Karena format saya ini di sini bar bending schedule dan pengaturan waste-nya jadi satu. Jadi kalau cuma bar bending schedule, dia cuma hanya biasa memperlihatkan penggambaran potongan tulang besinya saja. Tapi kalau ini plus pengaturan waste-nya, jadi kita bisa mengatur sisa besinya supaya jadi lebih sedikit ya. Oke, terus bagaimana metode pengaturan pemotongan besinya agar yang tadinya waste-nya banyak menjadi sedikit? Saya akan jelaskan ya di sini. Saya akan jelaskan menggunakan gambar saja. Yang pertama ini metode tanpa pengaturan ya, jadi kita hanya sesuai gambar. Ini misalkan ada gambar kerja, terus turun ke lapangan, kita tidak direncanakan untuk pemotongan besinya, ini akan seperti ini para tukang atau pekerja memotong besi. Jadi
Borpel untuk tulang utama ini kan membutuhkan panjang 9 meter panjang potongannya, lalu dia memiliki WES 3 meter. Sedangkan setiap satu borpel itu membutuhkan 24 tulangan ya. Lalu di sini ada membutuhkan 682 borpel yang harus dikerjakan. Artinya dia membutuhkan panjang tulangan satu ini sekitar 13.640 batang dan memiliki WES juga dan memiliki WES 3 meter juga sebanyak 13.640 batang juga ya. Jadi WES-nya sangat-sangat banyak. Tentu WES 3 meter itu kita kalau jumlahnya segini 13 ribuan itu akan susah ya untuk menghabiskannya. Walaupun kita bisa alihkan ke pekerjaan paket misalkan, tapi kan di pekerjaan paket pun biasanya memiliki WES sendiri, atau ke kolom atau ke balok. Jadi sebisa mungkin kalau setiap pekerjaan itu, apalagi pekerjaan borpel ini bentuk tulangannya cukup mudah, simple ya, sebisa mungkin kita WES-nya sedikit. Karena kalau udah dari pekerjaan borpel aja udah banyak WES-nya, apalagi ke atasnya yang lebih rumit ya, contoh balok atau pelcap dan lain-lain, mungkin akan lebih banyak lagi WES totalnya. Oke, untuk metode yang pertama seperti ini ya dia. Lalu metode yang kedua supaya WES-nya sedikit, skemanya seperti ini ya saya buat. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, jadi ada besi 12 meter ya ini ya. Kita potong sesuai kebutuhan tulang borpelnya kan 9 meter. Oke, ini 9 meter. Lalu memiliki sisa 3 meter sama ya seperti yang di atas. Cuma secara jumlah kita kurangin, tidak semuanya total kebutuhan kita potong. Jadi secara jumlah kita hanya memotong 5.456 batang supaya nanti bisa dialihkan WES-nya ke yang lain. Oke, jadi potongan A ini sebanyak ini ya, memiliki WES 1 sebanyak 546 batang juga. Lalu setelah itu yang kedua kita ambil lagi besi 12 meter ya, sini. Yang pertama kita potong sepanjang 7 meter, kita anggap aja namanya potongan 2, sebanyak jumlah yang tadi ya 546. Lalu dia memiliki WES, saya namanya WES 2 banyak sama ya 5.456 batang juga. Oke, lalu habis itu baru kita buat untuk potongan B nya yang besi 7 meter tadi, kita di sini 7 meter, lalu kita sambung dengan dari sisa WES 1 yang 3 meter. 7 tambah 3 kan hasilnya 10. Karena besi itu kalau disambung harus ada overlap, dikurangin 1 meter. Kebetulan overlapnya kan di 25 jadi 1 meter. Oke, jadi totalnya 9, udah memenuhi ya kan. Untuk tulang borpelnya dia butuh 9 meter dengan 1 sambungan. Oke, jadi WES dari WES 1 itu dialihkan ke sini semua ya, dihabis dari WES potongan pertama ini ke sini, dia habis semua, tidak ada sisa WES ya. Lalu yang kedua lalu habis itu kita ke potongan C sini ya. Di sini kan ada dari sisa 7 meter itu tadi ada sisa 5 meter ya. Kita namanya WES 2. WES 2 kita jadikan besi utama lagi dengan overlap, satu overlap ya. Di sini kan 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10. Ada overlap 1 jadinya 9 meter. Jadi
sudah memenuhi ya untuk tulangan borpel tadi. Ini sama dari WES 2, WES 2 kan jumlahnya 5456, lalu kita dibagi dengan masing-masing 2 ya, dibagi 2, jadi jumlahnya jadi 2728. Oke, seperti ini. Lalu kita coba jumlahkan total A plus B plus C. Setelah saya jumlahkan, ternyata jumlahnya sama dengan kebutuhan yang ini ya. Jadi dengan skema ini sebenarnya tidak ada WES di lapangan, itu tidak ada WES, cuma kita anggap WES itu di LD nya. Jadi karena ada sambungan, LD nya ini jadi dianggap WES. Di WES yang nilainya tadi berapa, 37.000 kilo itu dia secara fisik tidak ada di lapangan, cuma secara data ada. Nah, dari mana datanya? Dari LD ini ya, LD ini dianggap WES. Oke. Metode seperti ini disetujui di lapangan atau oleh engineeringnya, dengan catatan misalkan borpel ini kan butuh 24 tulangan setiap satu borpel. Kita di sini misalkan dipasang 15 tulangan untuk potongan A ya, supaya dia besi tanpa sambungan. Lalu sisanya 9 tulangannya kita pasang dengan besi yang overlap ya, atau yang B atau C. Jadi diselang-seling pemasangannya. Jadi dengan seperti itu kita bisa menghemat kebutuhan besinya sampai 3000 batang. Cukup banyak ya. Walau awalnya kelihatan sepele karena hanya pekerjaan borpel, tapi jika kita tidak direncanakan dengan baik, itu akan mengakibatkan banyak cukup kerugiannya, atau kita tidak bisa menghemat dalam hal pekerjaan pembesian ini. Oke, itu saja pengalaman saya tentang bar bending schedule dan pengaturan WES ketika di proyeknya. Teman-teman bisa share pengalamannya di kolom komentar. Barangkali ada ide-ide atau masukan yang bisa membuat pekerjaan pembesian ini bisa lebih hemat lagi dan lebih mudah lagi ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa subscribe ya channel Sipi Studio, agar kita bisa sama-sama terus berbagi tentang ilmu-ilmu di proyek. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.